Hai sahabat Walhi, ketemu lagi dengan saya Melva Rahab dengan di segmen Masa ke Masa. Kali ini kita akan berbincang dengan Kak Emi Hafid, Direktur Eksekutif Walhi Nasional 2 periode. Tahun 96 sampai 99, lalu tahun 99 sampai 2002. Kita sudah terhubung dengan Kak Emi di Labuhan Bajo via aplikasi Zoom. Apa kabar Kak Emi? Baik, Alhamdulillah. apa kabar semua? Ya Kak, kita juga sehat. Kak, Walhi kali ini bulan Oktober tanggal 15 akan tepat berusia 40 tahun. Nah, dalam rangka memperingati 4 dekade Walhi, kita akan tayang 40 jam menuju 40 tahun Walhi. Dan kita punya segmen Masa ke Masa. Kali ini memang ingin berbincang dengan Kak Emi Hafid, bagaimana pengalaman kakak ketika menjadi Direktur Eksekutif Walhi Nasional 2 periode. Tapi sebelum itu, sebelum kakak menceritakannya, memang pengen tahu Kak, kepo gitu ya, ala milenial gitu. Pemilihan Kak Emi menjadi Direktur Eksekutif Walhi Nasional pada zaman itu bagaimana Kak dinamikanya? Silahkan Kak Emi. Oh, kita itu pemilihannya waktu itu di PNLH ya, PNLH di Darmaga, Bogor, kalau nggak salah saya. Darmaga Bogor ya. Jadi, wah saya nggak ikut pemilihannya karena mertua saya meninggal. Jadi saya langsung ke Bandung. Jadi nggak tahu, tiba-tiba saya diberitahu saya terpilih bertiga tuh, satu tim, satu paket. Saya dengan Arimbi Her Putri dan Imam Mas Fardi, 3. Jadi mewakili kelompok yang mendukung Arimbi dan mewakili kelompok yang mendukung Imam Mas Fardi yang dari Sumatera ya rata-rata itu. Biasanya pemilihan Direktur Walhi itu penuh dengan tarik menarik politik. Tapi yang itu saya nggak tahu. Kalau yang kedua saya tahu karena itu di Banjarmasin. Jadi pada saat itu diusulkan di Aceh, tapi di Aceh itu situasinya tidak memungkinkan. Ya, situasi keamanan pada saat itu tidak memungkinkan, lalu saya mengatakan, ayo kita kemana ini? Yang belum pernah itu adalah Kalimantan. Oke, kalau gitu Banjarmasin, sanggup nggak? Sanggup, dalam waktu berapa minggu gitu kami harus pindah ke Banjarmasin. Lalu tuh di Kota Baru dan di asrama haji yang kotornya setengah mati, pada saat datang rumputnya tinggi, jadi semua teman-teman tuh harus membersihkan dulu. Terus ya begitulah, dengan segala macam tarik menarik dan wah hebat lah pokoknya. Ada yang bikin isu macam-macam gitu, tapi presentasi saya dibilang kayak Bappenas karena saya pakai angka gitu ya, saya pakai grafik gitu. Wah ini kayak presentasi Bappenas ini, bukan presentasi Walhi gitu, gerakan gitu kan. Loh ya saya sebagai direktur harus melaporkan toh uang saya berapa yang saya cari selama 3 tahun, programnya berapa, ininya berapa gitu. Nah, lawannya Arimbi Heru Putri. Sama satu lagi siapa ya, saya lupa kalau yang itu yang keduanya. Ya gitu. Oke. Itu perjalanan Kak Emi ketika terpilih ya menjadi Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Selanjutnya memang pengen tahu Kak, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan pada saat Kak Emi menjadi Direktur Eksekutif di 2 periode itu, baik dia di internal maupun di eksternal, dan bagaimana cara Kak Emi dan tim teman-teman di Eksekutif Nasional itu untuk menyikapinya sehingga Walhi seperti saat ini kan, karena kita tahu 40 tahun udah banyak orang di dalamnya dan sudah banyak berganti kepemimpinan. Misalnya seperti Bang Khalid yang kita bicarakan bahwa pada saat itu bencana ekologis yang menjadi highlight di kepemimpinannya dia. Kalau di zamannya Kak Emi bagaimana Kak Emi? Di zaman saya itu memang sesuai dengan kepribadian saya, kita tidak pakai bahasa yang menyeram-menyeramkan gitu, bencana ekologis lah, inilah. Saya kan bukan orang yang seperti itu gitu loh. Saya nggak ada hiperbolik yang gitu-gitu, saya nggak ada.
Jadi tapi yang sangat berkesan bagi saya itu dan menimbulkan keributan pada saat itu adalah tahun 1998 kan, di periode saya memimpin Walhi untuk melalui masa pergolakan menjatuhkan Soeharto, kemudian membangun reformasi ya, demokrasi Indonesia seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi Walhi itu dikatakan di masa saya itu masuk di dalam gerakan politik. Tapi kalau saya mengatakan bukan, kita adalah lembaga swadaya masyarakat, merupakan basis dasar fondasi masyarakat sipil, itu fondasi dari demokratisasi, dari satu sistem yang demokrasi. Pada saat suatu pemerintahan yang otokratik selama 32 tahun dan kita telah berusaha untuk menumbangkannya selama bertahun-tahun dengan membangun demokrasi di mana-mana, membangun civil society, mau mengadukan macam-macam itu ya. Jadi kita harus terlibat di dalamnya dan harus memimpin gitu. Jadi kita bergabung dengan ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan kemudian membuat forum kerja Indonesia masuk, lalu kita melakukan civic education. Jadi kita bukan hanya melakukan gerakan lingkungan saja, tetapi mendidik masyarakat untuk bagaimana sih dia sebagai warga negara itu punya hak dalam demokrasi. Karena kan kita nggak punya pengalaman dalam demokrasi. 32 tahun itu kan kita nggak punya sama sekali lah demokrasi itu. Demokrasi yang terakhir kita punya itu waktu pemilu tahun 56. Setelah itu kan kita nggak punya pemilu. Terus lagi pemilu yang ada setelah itu kan dikawal betul sama pemerintah, dilakukan oleh pemerintah. Kita masyarakat itu tidak punya pilihan lain sebetulnya waktu itu. Jadi ya saya sangat bersyukur bahwa saya memimpin Walhi pada saat itu melewati periode itu. Lalu kami juga ikut di dalam Walhi memimpin bagian dari koalisi amandemen Undang-Undang Dasar, koalisi masyarakat sipil untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45. Banyak hal termasuk kita memasukkan hak atas lingkungan di pasal 28E kalau nggak salah ya. 8E kalau nggak salah itu. Hak atas lingkungan hidup yang bersih. Itu perjuangannya setengah mati. Kemudian TAP MPR, wah pokoknya undang-undang, macam-macam banyak banget undang-undang yang kita kerjakan waktu itu. Dan itu masa-masa yang bergolak, yang sangat manis, yang menghasilkan apa yang kita kerjakan sekarang, gitu. Apa yang kita rasakan sekarang. Menurut saya itu, kalau untuk lingkungan, ya kita masa-masa itu yang besar-besar itu apa ya? Freeport sudah tidak ada lagi, asap, kebakaran hutan, itu ya. Di situ Walhi menunjukkan keberadaannya dengan membuat posko asap, lalu kemudian mengundang donasi dari masyarakat untuk membeli masker untuk masyarakat yang terkena bencana asap. Yang lain-lain sih menurut saya biasa-biasa saja, gitu. Yang lain itu apa ya? Kalau Freeport udah lewat, saya kerjakan itu sebelum itu. Jadi kita juga mendampingi masyarakat Bentian untuk mendapatkan kembali hutan adatnya. Lalu juga waktu saya direktur penambang masyarakat yang tergusur pada saat Newmont masuk, Newmont itu bukan Newmont Kelian Equatorial Mining, Rio Tinto, ya bagian dari Rio Tinto.
dan mendampingi mereka untuk mendapatkan kompensasi. Lumayan lah totalnya itu. Pada saat itu salah satu kompensasi yang cukup besar mendorong terbentuknya Transparansi Internasional Indonesia, Masyarakat Transparansi Internasional MTI Indonesia, bukan internasional, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jadi yang gitu-gitu. Jadi anti korupsi. Jadi kita bergabung antara demokratisasi, anti korupsi, gerakan lingkungan hidup, gitu-gitu. Ya, paling tidak itu yang apa upaya-upaya, kalau Kak Emi tadi bilang asik ya. Pada yang cuman itu yang apa yang Kakak sampaikan tadi, yang upaya-upaya yang kita lakukan untuk demokratisasi dan lingkungan hidup yang selebihnya asik. Berarti Walhi itu memang rumah bersama yang asik ya Kak ya, Emi ya. Ya, asik. Dan kita bersama masyarakat, kita dukung mahasiswa yang ada di MPR. Kita tiap hari itu menyiapkan nasi bungkus ribuan. Puluhan ribu nasi bungkus dan Walhi itu jadi populer sekali karena kita mengundang orang untuk donasi, dan orang yang donasi itu mobilnya antriannya bisa sampai waktu itu masih di Jalan K ya, di Mampang Perapatan 4 tuh deretannya tuh orang parkir tuh sampai ke Mampang Perapatan Raya. Cukup jauh, cukup fenomenal menurut saya pada saat itu ya. Yang paling tidak bisa Kak Emi lupakan ketika bersama Walhi itu apa Kak? Selain dia sebagai keluarga, Walhinya sebagai keluarga, juga sebagai Direktur Eksekutif Walhi Nasional pada saat itu Kak Emi. Saya itu orangnya yang sangat tegas ya. Kalau kita itu harus menjadi gerakan lingkungan hidup. Walhi itu bukan reformasi agraria. Kita tidak. Saya selalu menekankan gitu dulu. Jadi kita ini adalah organisasi lingkungan hidup. Jadi tidak bisa kita romantisme untuk menganggap bahwa masyarakat selalu benar. Kalau masyarakat salah ya kita harus katakan salah gitu. Jadi susahnya gerakan lingkungan hidup itu adalah kita harus berdasarkan sains, ilmiah. Jadi nggak bisa kita pakai asumsi, nggak bisa pakai, dan selalu di bawah saya itu kita tidak bisa memakai studi orang lain. Kita harus melakukan studi kita sendiri gitu. Jadi banyak sekali melakukan penelitian, melakukan ke lapangan gitu ya. Dan teman-teman tuh semangat sekali gitu. Karena banyak teman-teman aktivis lingkungan di Walhi itu nggak ngerti apa-apa soal lingkungan sebetulnya. Yang penting itu adalah ini adalah gerakan. Hutan nggak boleh ini. Oh, kalau masyarakat mau kembali ke hutannya ya boleh. Saya dulu sampai sempat berseberangan dengan teman-teman di Sulawesi Tengah. Karena waktu itu mereka membela satu masyarakat yang, saya lupa namanya ya, yang menebang hutan. Yang kembali ke tempatnya dan menebang hutan. Itu dulu adalah tanah mereka gitu ya. Saya bilang kalau itu dulu tanah mereka oke aja, tapi kalau mereka menebang hutan, Walhi nggak bisa. Jadi saya tidak dukung itu gitu. Saya harus, wah itu rame. Jadi saya nggak dukung. Saya bilang kalian dukung masyarakat penebang hutan, dongi-dongi namanya kasusnya. Kalian mendukung masyarakat dongi-dongi nebang hutan, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Jadi karena ini Walhi, Eksekutif Nasional tidak akan mendukung perjuangan dongi-dongi di tingkat nasional. Saya berani mengatakan begitu. Dan keberanian itu harus ada di Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Karena kalau enggak, Walhi itu terseret-seret. Nggak ngerti apa-apa kasusnya, nggak ngerti mengenai yang lain-lain. Kita tuh harus ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti orang lain yang jadi ahlinya, kita nggak bisa ngomong. Kita harus jadi ahlinya untuk kasus-kasus yang kita tangani. Itulah kelemahan gerakan lingkungan hidup. Di mana-mana gerakan lingkungan hidup itu kelemahannya itu. Jadi kita harus jadi ahli. Makanya saya jadi ahli tambang, jadi ahli hutan, jadi ahli macam-macam lah. Kita harus tahu itu yang namanya AMDAL. Dulu itu kan susah ya dapat informasi. Jadi kita harus dapat informasinya itu dari AMDAL. Jadi kami itu harus hadir, harus ikut dalam komisi AMDAL. Hadir dan ikut, dan untuk apa? Untuk mendapatkan informasi, yaitu dari mana informasinya di AMDAL.
Karena di AMDAL itu ada feasibility study, rencananya seperti apa, segala macam. Zaman dulu kan nggak ada, sekarang kita ada apa namanya undang-undang kebebasan informasi publik. Kalau dulu mana ada, kita harus berjuang mendapatkan itu. Nah, kebebasan informasi publik itu yang jadi motornya itu Anung, yang sekarang barusan meninggal itu, Anung Karyadi. Jadi dia itu yang paling ramai, yang paling jujur, yang paling yang paling semangat untuk koalisi informasi publik. Kenapa? Karena kita butuh informasi. Kita dulu nggak bisa. Nah, untungnya Gerakan Lingkungan Hidup itu ada AMDAL, maka kita bisa gitu. Oke Kak Emi, Kita dapat info. ya, apa yang Kak Emi ceritakan dari kita mulai berbincang sebenarnya memang merupakan dinamika berorganisasi dan itu dari awal sampai sekarang Melva yakin masih terjadi di Walhi. Oke Kak Emi memang butuh apa kita ucapan selamat ulang tahun dari Kak Emi untuk Walhi yang ke-40. Di hari yang berbahagia ini, 40 tahun yang lalu, Walhi didirikan oleh kelompok 10 dan berbagai macam organisasi lain. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 bagi Walhi, semoga selalu berjaya dan untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia. Oke Kak Emi, terima kasih Kak Emi. Oke, tetap sehat ya Kak Emi.